Selamat pagi Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan hasil wawancara kami. Kami beranggota 4 orang, yakni saya atas nama Amelia Desbani, NPM 33220046, Saya atas nama Baptista Ingriati Seu, NPM 33220041. Saya atas nama Aprilia Evi, NPM 33220068. Saya atas nama Aurelia Sanofani Meua, NPM 33220048. Di sini kami akan menjelaskan hasil wawancara tentang jenis bawang yang ada di Pasar Baru. Pertama-tama, kami mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan ini sampai dengan selesai. Dari kelompok kami berharap semoga laporan ini dapat menambah pengetahuan teman-teman semua. Bagi kelompok kami merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini karena keterbatasan pengetahuan dan penangganaan kami. Untuk itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan laporan ini. Pengertian bawang. Bawang merupakan istilah umum bagi kelompok tumbuhan genus Allium yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam bidang pangan atau bumbu masak untuk memberikan citra rasa dan aroma yang khas pada bahan makanan. Jenis-jenis bawang yang pertama, bawang merah atau Allium cepa. Bawang merah merupakan tanaman semusim yang memiliki umbi yang berlapis berakar serabut dengan daun berbentuk silinder berongga. Yang kedua, bawang putih atau Allium sativum. Bawang putih adalah tanaman serba semusim bermutu yang mempunyai ketinggian sekitar 60 cm. Yang ketiga, bawang bombay atau Allium cepa lineus. Bawang bombay adalah jenis bawang yang paling banyak dan luas dibudidayakan, dipakai sebagai bumbu maupun bahan masakan, berbentuk bulat, besar, dan berdaging tebal. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat dari bawang-bawang. Bawang merah yang pertama, menghentikan pertumbuhan sel kanker. Yang kedua, mengontrolkan diabetes. Yang ketiga, menyembuhkan sakit tenggorokan. Yang keempat, meredakan nyeri sendi. Yang kelima, menurunkan kolesterol tinggi. Yang keenam, menjaga kesehatan jantung. Yang ketujuh, melancarkan pencernaan. Manfaat dan kegunaan bawang putih. Yang pertama, cegah rambut rontok. Yang kedua, atasi pilek dan flu. Yang ketiga, mengurangi tekanan darah tinggi. Yang keempat, cegah penyakit jantung. Kelima, mengurangi rasa lelah. Yang keenam, tingkat kesehatan tulang. Manfaat bawang bombay. Yang pertama, menjaga kesehatan jantung. Yang kedua, menjaga mood. Yang ketiga, menjaga fungsi sistem pencernaan. Yang keempat, menguatkan kekebalan tubuh. Narasumber yang pertama, Kakak Brampi Maki. Kakak Brampi membeli bawang bombay per karung seharga Rp600.000. Kakak Brampi menjual kembali bawang bombay per kilo Rp40.000. Dalam satu hari, terjual 2 atau 3 kilogram. Dalam satu karung, Kakak Brampi mendapatkan keuntungan sebanyak Rp125.000. Dan bawang bombay yang dijual oleh Kakak Brampi dalam satu minggu bisa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp700.000 sampai dengan Rp800.000. Dalam satu minggu, sisa dari hasil jualan Kakak Brampi tersebut sebanyak 1 sampai dengan 2 kilogram. Menurut Kakak Brampi, cara untuk menyimpan bawang bombay agar tidak cepat busuk, maka disimpan di tempat yang kering
dan terhindar dari cahaya matahari. Narasumber yang kedua, Tante Lon. Tante Lon menjual kembali bawang merah per kilo 15.000, dalam satu hari mendapatkan keuntungan sebanyak 50.000. Dan bawang merah dijual oleh Tante Lon dalam satu minggu bisa mendapatkan keuntungan sebanyak 100.000. Dalam satu minggu, sisa hasil jualan Tante Lon tersebut sebanyak 2-4 kg. Menurut Tante Lon, cara untuk menyimpan bawang merah agar tidak busuk biasanya disimpan di tempat yang kering dan sejuk. Narasumber ketiga, Tante Beatrix. Tante Beatrix menjual kembali bawang putih per kilo 300.000 rupiah. Dalam satu hari, mendapatkan keuntungan sebanyak 200.000 rupiah. Dan bawang putih dijual oleh Tante sebanyak 500.000 rupiah. Dalam satu minggu, sisa hasil jualan Tante Beatrix tersebut sebanyak 1-2 kilo. Menurut Tante Beatrix, cara untuk menyimpan bawang putih agar tidak busuk biasanya simpan di tempat yang terbuka dan sejuk. Narasumber keempat, Bapak Sambener. Bapak Sambener menjual kembali bawang merah per kilo 10.000 rupiah. Dalam satu hari mendapatkan keuntungan sebanyak 200.000, dan bawang merah dijual oleh Bapak Sambener dalam satu minggu bisa mendapatkan keuntungan sebanyak 50.000. Dalam per hari itu tidak ada sisa karena pembeli ramai. Menurut Bapak Sambener, cara untuk menyimpan bawang merah agar tidak busuk biasanya simpan di tempat yang terbuka dan sejuk. Narasumber kelima, Bapak Jeremias. Bapak Jeremias menjual kembali bawang putih per kilo 30.000 rupiah. Dalam satu hari mendapatkan keuntungan sebanyak 300.000 rupiah. Dan bawang putih dijual oleh Bapak Jeremias dalam satu minggu bisa mendapat keuntungan sebanyak 500.000 rupiah. Dalam per hari itu tidak ada sisa karena pembelinya ramai. Cara untuk menyimpan bawang putih agar tidak busuk biasanya simpan di tempat yang terbuka dan sejuk. Narasumber keenam, Tante Maria. Tante Maria menjual kembali bawang bombay per kilo 30.000. Dalam satu hari, Tante Maria mendapatkan keuntungan itu tergantung dari pembeli. Dan bawang bombay yang dijual oleh Tante Maria dalam sebulan bisa mendapatkan keuntungan sebanyak 200.000. Dalam per hari itu sisa 3-4 kg. Menurut Tante Maria, cara untuk menyimpan bawang bombay agar tidak busuk biasanya simpan di tempat terbuka dan sejuk. Jadi, dari data yang telah kami peroleh melalui hasil wawancara para pedagang bawang di Pasar Baru, dapat kami simpulkan bahwa rata-rata pendapatan yang kami peroleh dari ke-6 pedagang bawang sangat bervariasi. Pendapatan yang diperoleh Kakak Brampi yaitu 700.000 sampai dengan 800.000 per minggu. Tante Lon yaitu 100.000 per minggu. Tante Beatrix 160.000 rupiah per minggu. Bapak Sambenur yaitu 500.000 rupiah per minggu. Bapak Jeremius yaitu 500.000 rupiah per minggu. Dan Tante Maria Naif pendapatannya tergantung dari pembeli. Alasannya kenapa sangat berbeda karena tempat mereka berjualan sangat strategis dan berada dari yang lainnya. Dari semua penjual pendapatan per minggu, Kakak Brampi Maki pendapatannya yang paling tinggi.